amanah dari Ketua Umum, inilah GRIP. GRIP bukan ormas yang kedatangannya ditakuti oleh masyarakat. Inilah GRIP. GRIP yang kedatangannya selalu dinanti oleh masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan takut kalau lihat GRIP. Hari ini GRIP, pimpinan Haji Hercules Rosario Marsal adalah organisasi yang profesional dan modern. GRIP akan melawan semua mafia-mafia tanah yang ada di Jawa Barat, khususnya dengan Kabupaten Cirebon. GRIP akan menjadi garda terdepan yang akan membela masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya, terutama di PLTU Kabupaten Cirebon. Ketum tadi sudah perintahkan saya, apabila deadlock, apabila nggak dibayar, Ketua DPD turunkan pasukan se-Jawa Barat. Saya akan turunkan 100.000 pasukan. Saya akan turunkan 100.000 pasukan se-Jawa Barat untuk kepung PLTU nanti. Jadi kalau untuk membela masyarakat, apalagi yang terjolimi, kita nggak usah diperintah. Hati nurani kita, jiwa kita, raga kita untuk kepentingan masyarakat. Kalau perlu darah kita teteskan untuk kepentingan masyarakat. Kita harapkan seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Sepertinya Kang Deddy ogah gitu ya ketemu sama Ketua GRIP untuk diskusi begitu. Karena kita tahu sendiri apa yang menjadi pernyataannya tadi itu yang diharapkan masyarakat. Mudah-mudahan ya tidak ada lagi persimpangan hati begitu salah satu masuk diajak diskusi dan sebagainya. Karena apapun yang menjadi tujuan awal bagaimana masyarakat tidak takut, itu sebenarnya kita harapkan. Tapi kenyataannya banyak sekali di sana oknum-oknum yang menyalahgunakan itu menjadi kekhawatiran Kang Deddy, dan mungkin itu juga alasan mau dihapuskan begitu ya. Karena benar juga, apa gunanya TNI Polri dalam menjaga mengamankan masyarakat. Ini menarik semeton ya, bagaimana sekarang alasan Kang Deddy ogah sekali untuk ketemu sama yang nantangin kemarin ya. Dan ada juga pernyataan Bapak tadi juga meminta maaf nanti tentang permasalahan apa mungkin di sana ya. Ini menarik untuk kita semeton ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Hal yang hari ini menonjol adalah orang tidak merasa tentram karena banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi. Untuk mencapai solusi itu, saya sampaikan ke para anggota DPRD bahwa tadi pagi saya sudah telepon Kapolda dan Pangdam. Mungkin hari besok kami akan mengeluarkan surat keputusan hari Senin pembentukan Satgas anti premanisme, yang itu nanti terkoneksi sampai tingkat kecamatan. Kami akan melengkapi berbagai fasilitasnya, itu mobile, dengan target dalam tahun ini Jawa Barat terbebas dari premanisme. Izin Pak, sampaikan Pak Gub untuk supaya simpang siur pemberitaan ini bisa diluruskan Pak. Yang akan diberantas adalah oknum premannya. Kita bukan preman. Kita anggota keluarga besar Ormas GRIP Jaya yang punya ADART dan berbadan hukum. Mungkin ini saya sampaikan juga di podcast saya kemarin ke Gubernur. Izin Pak, sampaikan Pak Gub untuk supaya simpang siur pemberitaan ini bisa diluruskan Pak. Karena jujur tidak semua instansi atau institusi itu bersih dari preman Pak. Saya sampaikan, di Pemda ada premannya, di provinsi ada premannya, di pemerintahan kabupaten kota ada premannya. Nah itu Pak, ada Pak, ada. Terus hari ini kalau oknum preman atau oknum, saya contoh Pak institusi ya, institusi kepolisian, ada Pak yang nggak benar Pak. Siapa yang nggak kenal Freddy Sambo Pak? Ada di TNI Pak. Kejadian kemarin terakhir kalau nggak salah di Sulawesi, oknum TNI AL melakukan tindakan pembunuhan dan pemerkosaan ya. Terus kemudian kalau bupati, wali kota, gubernur Pak udah sabrek-abrek Pak. Kalau nggak percaya Bapak datang ke gedung KPK di sana Kuningan. Itu banyak itu, preman-preman biadab
preman-preman dungu, preman-preman bangsat itu yang ada di gedung KPK sana ya. Mereka yang menyengsarakan rakyat, mereka yang makan uang rakyat, bukan kami, Pak. Kami ini hanya menjadi warga negara yang baik yang hari ini tergabung di Ormas. Kita tergabung di Ormas biar apa? Biar kita ini bisa berperan aktif dalam rangka ikut membangun bangsa. Apalagi hari ini presidennya bapaknya Grip Jaya ya. KDM pun adalah gubernur yang didukung oleh Grip Jaya. Jadi kita dukung, Pak, untuk menjadikan Jawa Barat ini menjadi provinsi yang baik. Kita dukung. Kalau untuk menjadikan Jawa Barat yang maju, apapun langkah KDM, Pak Gubernur, kami dukung, Pak ya. Tapi kami di Grip Jaya hanya meminta tolong diluruskan, karena ini membuat stigma seakan-akan hari ini Ormas adalah musuh masyarakat. Itu yang jadi masalah, Pak. Kami ini juga bagian dari masyarakat, dan Ormas itu bukan hanya satu, Ormas ribuan. Tapi stigma masyarakat hari ini kalau bicara Ormas kemana? Ke Grip Jaya. Kenapa? Grip Jaya adalah hari ini Ormas terbesar se-Indonesia. Kegiatan sosial kita nggak pernah diberitakan bagus, Pak. Kegiatan keagamaan kita nggak pernah di songkos. Yang ada bicara Ormas ini hanya negatifnya aja. Padahal di pemerintah, kantor gubernur ada yang nggak benar. Gubernurnya juga ada, se-Indonesia gubernur nggak bener, nggak mungkin. Bupati wali kotanya apalagi banyak, oknum-oknum bupati wali kota yang apa, maling, banyak ya. Hari ini pejabat di provinsi Jawa Barat semuanya bersih? Enggak lah. Tadi Pak Sekjen sudah sampaikan, perintah ketua umum, kita masyarakat punya hak yang sama. Kalau pemerintah membentuk satgas pemberantasan preman, satgas mafia preman atau apa namanya, kita DPP dan DPD Grip Jaya juga membentuk satgas preman birokrasi. Jadi kalau nanti di provinsi, di kabupaten kota, teman-teman para ketua DPC, kalau ada maling-maling birokrasi ya, ada tikus-tikus birokrat dan ditemukan ada pengelolaan keuangan daerah tidak betul, kita garda terdepan yang akan membawa mereka masuk ke dalam penjara supaya mereka tahu rasanya disebut preman nantinya ya. Jangan pernah takut. Ormas ini, kalau Pak Ketum bilang, Ormas ini nempel sekali dengan Bapak Presiden terpilih 08. Jadi kita nggak perlu takut. Selama benar, selama itu untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat, apapun yang menghalang dan apapun yang menghadang, kita sepakat, semua kita tabrak ya. Untuk kebenaran, untuk membela rakyat, tidak ada Grip Jaya cerita takut. Siapapun akan kita tabrak selama itu benar dan selama itu untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau benar ya, bagus sekali gitu ya. Kalau benar, memang apa yang dikatakan statement bahwa semua preman ada dan instansi, benar ya. Tapi sebenarnya kalau ini sesuai dengan apa yang disampaikan, selesai persoalan preman di birokrasi begitu. Tapi kenyataan yang terjadi, kenapa Ormas disalahgunakan ketika memang mendapatkan penyelewengan seperti ini akan selesai kalau diselesaikan di bawah meja. Ya, diselesaikan dengan amplop coklat dan sebagainya. Banyak oknum Ormas juga begitu. Dan kita harapkan sekarang Grip tidak melakukan itu begitu, Semeton ya. Grip dengan apa yang disampaikan tadi, ini akan selesai persoalan preman-preman di birokrasi. Kalau Grip sekarang membentuk satgas juga untuk birokrasi. Dan kalau ada temuan berapapun, dibayar kapanpun dan berapapun, Grip tidak akan mau mengambil begitu ya, dan siap komitmen menyelesaikan permasalahan itu. Ini menjadi hal yang luar biasa, terobosan Ormas yang sangat luar biasa. Satu, menyikapi program. Yang kedua,
menyikapi dinamika organisasi baik DPP, DPD maupun DPC. Yang pertama yang perlu saya luruskan, saya sampaikan terkait pemberitaan bahwa keluar surat dari DPP Partai Gerindra yang menyatakan Bapak Haji Prabowo Subianto mundur sebagai pengurus DPP Grip Jaya. Klarifikasi resmi sudah disampaikan melalui statement Sekretaris Jenderal tadi malam sesuai arahan Ketua Umum. Saya menekankan aja satu, bahwa Pak Prabowo itu orang kehormatan. Ketua Umum tidak pernah menyatakan atau berstatement bahwa Pak Prabowo itu anak buahnya, bahwa Pak Prabowo itu di bawah beliau. Ini yang perlu diluruskan. Hubungan emosional pribadi Ketua Umum dengan Pak Prabowo seluruh Indonesia tahu, bukan hanya keluarga besar Grip. Seluruh Indonesia tahu hubungan emosional antara Presiden terpilih ke-8 dan Ketua Umum kita Haji Hercules Rosario Marsal. Jadi tidak usah jangan galau kita. Karena memang berita itu Pak mundur itu kalau kita mengurus. Ya, memang ada Dewan Pembina yang di-SK-in. Ya, iya. Nggak ada Dewan Pembina itu nggak di-SK-in. Ya. Dewan Pembina itu jabatan kehormatan. Tapi bukan berarti juga tulis tombong gitu. Pastinya Ketua Umum sudah berkomunikasi sebelumnya, karena yang memberikan nama dan yang mendirikan Grip ini Pak Prabowo kok. Kecuali kalau orang lain, Pak Prabowo nggak pernah ikut campur, tidak mengenal Ketua Umum, ujuk-ujuk Ketua Umum dengan PD-nya mencantumkan nama Pak Prabowo sebagai Dewan Pembina. Satu, kenapa hubungan emosional ada. Yang memberi nama Gerakan Rakyat Indonesia Bersih itu nama dari Pak Prabowo sebelum beliau jadi presiden. Itu, ayo saya ke ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan menanggapi atau menyikapi dinamika pemberitaan yang seminggu ini masif sekali. Dan saya juga kaget, hampir semua ketua DPD, DPC se-Indonesia itu dikirim surat itu. Ada beberapa yang dengan nomor dan akun palsu. Kalau saya di forum ketua DPD Indonesia berkesimpulan satu, kita lagi naik daun. Ya, kita naik daun. Jadi kalau udah di atas memang anginnya ngembusnya udah kanan kiri depan belakang, udah biasa itu. Ya. Terus yang kedua, orang melawan fisik kita udah nggak berani. Saya nyatakan aja, memang betul hari ini ormas terbesar seluruh Indonesia kalau bicara level provinsi itu Grip Jawa Barat. Ormas terbesar saja teman-teman yang dulunya di ormas apa tanyain ada nggak ormas yang anggotanya hampir 200.000 satu provinsi, nggak ada, cuma Grip. Makanya kita perang kemarin, saya mau kalah, menang kita. Dan itu jadi kenapa? Karena kita lagi naik daun, melawan secara fisik gak berani, ya kan? Yang mudah juga udah. Akhirnya pakailah cara-cara licik, ya, menjelekkan organisasi kita, mau pecah belah, mau ngadu domba antara ketua umum dengan ketua Dewan Pembina Pak Prabowo. Dia nggak mungkin pecah. Beliau berdua hubungan emosionalnya aja luar biasa, nggak mungkin pecah. Mau diklaim di mana aja ya, mau pemberitaan kayak gimana nggak akan pecah. Dan Grip dengan pemberitaan ini bukan tambah kecil, tambah gede Gripnya dengan diberitakan seperti itu. Ya. Jadi kawan-kawan bersama ya. Jadi terkait pemberitaan itu jelas itu dilakukan oleh oknum-oknum yang hari ini iri
dengan kebesaran grip dan nama besar Ketua Umum kita Haji Hercules Kosondo Masa. Itu mutlak. Itu terkait pemerintahan. Terus yang kedua. Jadi segitu sebetulnya videonya ya tentang klarifikasi. Sepertinya dengan apa yang disampaikan sekarang benar ya, ogah juga Kang Deddy ketemu begitu. Kenapa ogah ya? Buktikan dulu sebenarnya ya kalau memang apa yang disampaikan Bapak tadi itu sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Karena sekarang Kang Deddy membawa aspirasi dan suara dari rakyat. Apa yang diinginkan rakyat itu yang akan dijalankan sekarang Kang Deddy. Nah sekarang tugas Grip sekarang untuk bagaimana menumbuhkan kepercayaan masyarakat ke ormas ini begitu ya. Tapi sebenarnya banyak hal yang sudah dilakukan oleh Grip selama ini, memang banyak, terutama memang benar ya masalah tanah begitu ya. Tapi kadang-kadang hilang juga ceritanya tuh ya, dan perjalanan tanah yang tadi ya selesai begitu. Kalaupun ada memang teriakan-teriakan dari masyarakat tidak menerima itu, banyak juga di situ. Dan sekarang inilah kesempatan Grip sekarang untuk membuktiin kepada masyarakat bahwa apa yang menjadi statement jelek kepada ormas terkhusus untuk Grip tidak ada lagi. Dan buktikan Grip ya bahwa kami sangat mendukung sekarang apa yang menjadi kebijakan Grip tanpa ada negosiasi di bawah meja. Begitu Grip ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.